itu ya, Tante Susi, untuk berdoa kita mulai sekolah minggunya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur karena masih diberi kesempatan untuk ikut melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, mulai dari internet, mulai dari penyampaian firman, dan anak-anak ini Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memimpin, agar ketika guru sekolah minggu menyampaikan firman-Mu, anak-anak sekolah minggu dapat mengerti dan memahami serta melaksanakannya. Kami berdoa juga untuk internet, semoga jaringan internet dapat berjalan dengan lancar, sehingga ibadah ini dapat terlaksana dengan baik. Dan kami berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu yang belum dapat hadir, baik karena berhalangan atau sakit, kiranya Tuhan mengurapi. Dan untuk anak sekolah minggu yang lain, yang mungkin ada memiliki rasa malas, kiranya Tuhan mengetuk hati mereka, agar memiliki kerinduan untuk dapat mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk 1 minggu, di mana kami sudah melaluinya dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan, untuk ibadah ini Tuhan, biarlah ketika ibadah ini selesai, guru sekolah minggu dan anak-anaknya dapat bersukacita, dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke. Kita kumpul sekarang karena satu nama, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang mau kita puji, Tuhan Yesus yang mau kita muliakan. Sebelumnya, kita memuji Tuhan tuh karena kita mau melakukan apa yang kemarin kita hafalin. Minggu lalu ada ayat hafalannya. Tante Lani memulai dengan ayat hafalan. Siapa yang udah ngafalin? Ayo. Dari Mazmur 146 ayat 2. Mia, silahkan Mia. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur kepada Allahku selagi aku ada. Yes. Siapa lagi? Ayo. Boleh. Kalika. Yo. Oke, Kalika. Semangat. Yang lain? Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selama aku ada. Lagi aku ada. Puji Tuhan. Hebat. Yo. Yang menyusul. Gangguan sinyal kali ya. Oke, sorry. Oke, Hans. Mau, Hans? Udah ngafalin belum, Hans? Udah, Ci. Yuk. Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Oke, sip. Siapa lagi? Mau, Han? Belum, Han? Ada yang mau?
Oke ya, kita akan nyanyi nih pakai ayat hafalan itu kita bisa nyanyi loh. Kita mau puji Tuhan ya. Di dalam teksnya ada tulisan. Nanti kamu lihat di dalam teksnya ada tulisannya, kita ikutin teksnya. Oke. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Masih ingat ya lagu itu ya? Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Yuk. Mazmur 146 ayat 1 sampai 2. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Nah, kita memuji Tuhan karena Tuhan pantas untuk dipuji. Tante Lani nggak pantas untuk dipuji. Kenapa? Karena Tante Lani nggak bisa menciptakan bumi, nggak bisa menciptakan bintang, nggak bisa menciptakan langit. Hanya Tuhan yang pantas dipuji, ya. Tuhan yang menciptakan. Hebat Tuhan ya. Semua hebat Tuhan ya. Jagoan-jagoan. Siapa di sini yang suka film action? Pernah nggak nih? Kita main tebak gambar ya. Tuhan kita melebihi jagoan-jagoan kita nih. Siapa nih yang tahu? Boleh dibuka semua? Boleh dibuka. Spiderman. Terus, next. Iron Man. Speakernya boleh diangkat. Nggak kedengeran suaranya. Iron Man ya. Si Stark. Next. Siapa yang tahu nih jagoan? Pernah nggak nonton film ini? Batman. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh, ada yang nggak tahu. Nanti tanya mama. Next, coba. Aku juga nggak tahu. Kalau ini pernah nonton? Superman, ya. Ada lagi nih. Wonder Woman. Bener, Wonder Woman. Kalau ini? Captain America. Mereka jagoan-jagoan semua ya. Kalau ini siapa nih jagoan? Bukan nih. Superman, Batman. Iblis ya. Ini jagoannya tapi bukan jagoan yang baiknya ya, jagoan neraka ini iblis. Iya, iblis. Ya. Adanya di neraka. Namanya jagoan itu biasanya kalau di film-film dia yang menang apa jahatnya yang menang? Jahat. Yang menang jahatnya kalau ada film baiknya.
Oh ya, jagoannya ya. Kalau ada yang film yang ada yang menangnya jahatnya, Tante Lani kasih tahu, udah pengen nonton. Kalau ada film yang kayak gitu, soalnya biasanya kalau namanya film jagoan-jagoan tuh pasti jagoannya yang menang ya. Yang jahatnya pasti kalah. Ya, iblis juga nih sama nih. Dia juga nih bisa dikalahkan karena dia jahat. Siapa yang bisa mengalahkan iblis? Ayo. Tuhan. Ya, Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan. Kita punya loh, kita punya Tuhan yang jago yang bisa menang. Ada lagunya loh. Kalau kita bilang dalam nama Yesus, iblis itu takut. Ya. Kita coba nyanyiin lagu itu. Yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi ada gerakannya kan? Kita coba sekali dengan ya. Yuk, kita coba. Enggak ada, kita tunggu musiknya. Latihan dulu. Jempolnya disiapin semuanya. Tante Lani mau ngelihat gerakannya. Semuanya gerakannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Halo, selamat pagi juga Randy. Welcome Randy. Kita mau nyanyi dalam nama Tuhan Yesus ya. Okay. Masih ingat nggak gerakannya? Ya, betul. Itu intronya dulu bentar ya. Gimana caranya iblis mau pergi ya kalau kita enggak usirnya dengan mantap. Belum ada yang Aku yang ambil. Biel, ayo kemon Biel, gerakin tangannya. Kita nyanyi sekali lagi. Kita nyanyi 2 kali dengan gerakan, dengan mantap. Kita usir iblisnya. Ya. Leon, yuk gerakannya. Grace, halo. Kelihatan. Semangat ya. Sambil olahraga nih kita nih. Nanti waktu iblis dikalahkan, yuk yang dekat. Ya.
Hari ini kita mau lihat bagaimana iblis akan dikalahkan oleh Yesus. Ya, sebenarnya Yesus juga mengalahkan iblis ada persiapan. Minggu lalu Eyang Tris udah cerita loh sebelum melawan iblis. Nah, Yesus dipersiapkan, ya. Nah, tulisannya di bawah ada tulisannya tuh, bisa dibacain nggak? Coba apa tulisannya? Tuhan Yesus dibaptis sebagai tanda bahwa dia siap menjalankan tugas dari Bapa di sorga dan dia mau taat kepadanya. Ya, selain dibaptis air juga Tuhan Yesus juga dipersiapkan juga dengan apa nih? Baptisan apa? Roh Kudus. Burung merpati. Roh Kudus. Bukannya burung merpati, tapi Roh Kudus. Cuma Roh Kudus lambangnya burung merpati. Ingetin ya. Jadi baptisannya bukan karena dari burung merpati yang baptis, tapi Roh Kudus lambangnya burung merpati. Hari ini Tuhan Yesus juga mau berperang. Ya, ketika dibaptis itu adalah peperangan. Suatu saat kamu akan dibaptis ya. Sekarang nih kamu lagi diajarin, diceritain suatu saat ketika kamu betul-betul yakin bahwa Tuhan tuh benar-benar itu adalah baptisan tandanya. Nah, pada saat itulah itu artinya kita mulai peperangan melawan iblis benar-benar tuh, gitu ya. Hari ini Tuhan Yesus juga mempersiapkan dirinya dengan berpuasa. Puasanya juga nggak cuma 1-2 hari. Berapa hari tuh? Selama 40 hari dan 40 malam. 40 hari 40 malam ya. Nggak makan. Kalau nggak makan, kalau puasa tuh artinya nggak makan ya. Ada yang juga puasanya nggak makan, nggak minum juga. Tapi Tuhan Yesus berpuasa nih nggak makan sampai akhirnya udah 40 hari. Kerasanya gimana kalau kita nggak makan? Lapar, betul. Gimana nih caranya ya? Tuhan Yesus nih menang. Pada saat dia berpuasa badannya kan fisiknya capek gitu kan, habis puasa lapar, lagi lemah. Loh, berperang lawan iblis tapinya lapar. Tapi Tuhan Yesus benar-benar mempersiapkan dengan bukannya hanya nggak makan, tapi dia mendekatkan diri dan dia mulai mempersiapkan diri mendapatkan kekuatan itu dengan selalu bersatu dengan Bapaknya ya. Kadang-kadang orang berpuasa tuh kalau kita berpuasa tapi kitanya juga kerjain macam-macam juga nggak ada gunanya. Berpuasa itu artinya nggak makan gitu kan, atau kita apa yang kita suka kita nggak makan itu, tapi sambil berpuasa itu kita mendekatkan diri sama Tuhan ya. Nah, kita lihat filmnya. Apa sih yang dilakukan oleh iblis supaya Tuhan Yesus kalah? Ya, kita akan nonton dulu. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu. Dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah."
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke. Maaf ya, Tante Lani pindah-pindah nih komputernya ya. Boleh boleh dibuka semua, di unmute ya. Boleh dibuka semuanya karena Tante Lani mau tanya nih. Oh ini. Iblis menggoda Yesus berapa kali ya, Yo? 3 kali. 3 kali. Yang pertama apa? Siapa yang tahu? Ayo. Tante Lani pengen tahu nih kalau udah lihat filmnya. Batu jadi roti. Meminta Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Batu jadi roti. Sebetulnya Yesus bisa nggak mengubah batu jadi roti? Bisa. Ya. Tapi kalau Yesus sampaikan merubah batu jadi roti, artinya Yesus tuh nurut apa kata iblis. Iblis kasih solusi katanya, kasih pemecahan masalahnya. Kalau lapar tuh ubah aja batu jadi roti. Tapi nggak sesederhana itu. Yesus tahu loh, kalau misalkan Yesus ubah jadi batu jadi roti, artinya Yesus tuh ngikutin apa yang iblis perintahkan. Ya. Nah, makanya Yesus kemudian bilang, kata Yesus, boleh bantu siapa yang bisa baca? Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi juga firman Allah. Ya, Yesus nggak mau ngikutin perintah iblis. Tuhan Yesus bilang, kita tuh nggak mesti hidup dari roti kok. Kita hidup dari firman Allah. Ya, nggak mau nurut apa kata. Yang kedua, coba siapa yang tahu? Yang kedua apa nih? Iblis cobain lagi. Loncat dari atas. Oke. Pelan-pelan, boleh Tante Lani tunjuk? Boleh? Lompat. Siapa tadi yang jawab? Mia, boleh? Mia. Lompat dari lompat. Lompat ya, lompat dari bubungan bait Allah tuh dari atas tuh, dari atasnya bait Allah. Tuh. Diajak sama iblis ke tempat yang tinggi lagi. Iblis penasaran, ya. Ayo, jatuhin aja, kalau jatuh juga
pasti nanti ada malaikat, nggak bakal nyentuh ke bawah. Tapi apa Yesus nurut? Oh, enggak lah. Ya. Kemudian Yesus bilang, kalah. Tuhan Yesus bilang, katanya di kitab suci tertulis jangan mencobai Tuhan, katanya gitu ya. Nggak mau juga. Apa iblis pantang menyerah? Oh, apa iblis menyerah? Enggak, iblis pantang menyerah. Terus yang ketiga apa? Boleh minta Kalika? Apa Kalika? Ayo. Tuhan Yesus berkata bahwa di kitab suci tertulis jangan mencobai Tuhan. Ya, tapi ada yang ketiga Kalika, ingat nggak? Iblis penasaran nih, dia nyoba lagi Tuhan supaya nurut apa yang dibilanginnya. Apa yang ketiga, ingat nggak? Disuruh loncat dari gunung tinggi. Gunung tinggi, ya. Tapi Tuhan Yesus ditawarin untuk menyembah iblis. Menyembah iblis. Kehormatan dan kemuliaan gitu ya, asalkan mau menyembah iblis. Yesus bilang, Yesus bilang, bahwa menurut kita iblis harus menyembah Tuhan. Tapi kita harus menyembah Tuhan. Dan Tuhan Yesusnya juga ya mengikuti kata iblis, maka Tuhan Yesus dapat reward loh. Rewardnya apa? Oh, dilayani oleh malaikat-malaikat ya. Nah, Mama tanya, dilayani oleh malaikat. Antara ini siapa yang mau menang seperti Yesus? Belakang dari ya. Ada. Ada caranya. Hari ini kita belajar dari Yesus ya. Kita harus bertahan. Walaupun apa yang terjadi kita harus bertahan. Bertahannya bagaimana caranya? Yesus ngajarin kita. Kita harus mengandalkan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, gitu ya. Nah, gimana nih ya kalau misalkan nih iblis tuh kadang-kadang ingin ngegoda kita tuh ya dengan emosi kita. Siapa yang suka marah-marah di sini? Tuh. Ya, kenapa pada saat marah? Pada saat marah, iblis senang banget karena pada saat itu kita tuh tanpa kita sadari kita tuh bikin kesalahan. Kalau udah kesalahan, iblis senang banget gitu. Sekarang solusinya gimana nih? Apa sih yang Tuhan Yesus ajarin? Katanya kita harus ingat-ingatnya sama firman Tuhan. Katanya kalau kita mau menang, kita harus mengandalkan Tuhan. Katanya kalau kita mau menang, kita harus juga taat kepada firman Tuhan. Apa sih, gimana sih caranya gitu ya? Nah, contohnya nih ya, kalau kita nih marah nih, lagi ngambek nih. Tarik nafas dalam-dalam nih, supaya tenang. Tarik nafas, lalu dalam hati bilang, Tuhan Yesus tolong. Nah, udah nih, udah gitu, ingetin. Kita kan sering ngafalin ayat-ayat hafalan. Nah, ingetin ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya tuh di Alkitab ada tuh. Kayak contohnya, banyak tuh. Amsal 20 ayat 3b bilang, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Nah loh, masa iya? Terus kita tanya dong sama diri kita, tanya jawab. Mau nggak kita dibilang orang bodoh? Nggak mau. Siapa yang mau dibilang orang bodoh? Tante Lani nggak mau. Ya, tanya sama diri kita sendiri, tanya jawab sama diri sendiri. Aduh, kalau memang aku marahnya dibiarin terus, aku jadi kayak orang bodoh. Mau jadi orang bodoh nggak? Kenapa aku jadi marah? Ya, nah, kalau keinginan aku itu benar apa enggak? Misalnya marah sama mama, ya, mami atau papi gitu ya. Kenapa marah sama mami papi? Emang mami papi maunya apa? Ya, nah itu perlu latihan sama diri sendiri ya. Nanti belajar untuk bertanya dan menjawab sendiri sampai kita reda sendiri amarahnya. Pada saat kita minta tolong Tuhan, pada saat kita ingat sama ayat-ayat firman Tuhan, pada saat kita juga mau mulai berpikir, nggak membiarkan emosi kita terus diikutin. Nah, pada saat itu kita bisa menang, ya. Nah, bisa juga kalau misalnya ada yang takut, siapa yang di sini suka takut? Saya takut gelap, atau misalnya takut sama kalau ditinggal sendirian. Nah, gimana tuh caranya? Sama, ya. Begitu takut, jangan cepet-cepet minta pertolongan lah, gitu ya.
Karena kita kan punya Allah yang hebat, Allah yang besar, ya. Tarik nafas, tenang, dan bilang, Tuhan Yesus tolong. Ya, nah, ingat nggak kita pernah dikasih ayat hafalan waktu itu, ya, mengenai mengatasi takut, ya. Di Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Ya, nah, kemudian mulai tanya, emang ketakutan aku sama Tuhan lebih besar mana? Lebih besar Tuhan kan? Tuhan udah janji, Tuhan akan menolong, Tuhan akan meneguhkan, ya. Kita mulai berdoa, ya. Mulai kemudian nanti dengan berdoa dan dengan meminta pertolongan Tuhan, dengan selalu percaya gitu kepada firman Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong, nanti Tuhan juga akan tolong kita dan menghilangkan ketakutan kita, ya. Oke. Nah, kita akan nyanyi menang-menang haleluya sebelum kita masuk ke ayat hafalan, ya. Pernah dengar lagu ini enggak? Menang-menang haleluya, menang-menang haleluya, menang-menang haleluya, Kristus sudah menang. Ya, itu akan menolong kita untuk selalu menguatkan kita bahwa kita juga bisa menang karena Kristus sudah menang. Ya. Kali ya. Dan menang haleluya, menang haleluya, menang haleluya, Kristus sudah menang. Menang haleluya, menang haleluya, menang haleluya, Kristus sudah menang. Oke. Selalu ingat ya kemenangan Kristus ya. Nah, kita akan masuk ke ayat hafalan yuk. Ayat hafalannya pendek dari Yakobus 1 ayat 11a. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, Antelani mengharapkan nanti ke depan kita semua jadi orang-orang berbahagia ya. Karena kita adalah pemenang-pemenang. Karena kita punya Yesus yang menang. Dan Yesus yang menolong kita untuk jadi pemenang. Ya. Kita mau berdoa, sambil sekalian kita mendoakan Sion yang ulang tahun. Kita nyanyi buat Sion ya. Sion ulang tahun yang ke-9 ya, Sion ya. Imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kita berdoa yuk. Kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Terima kasih juga karena Tuhan telah memberikan kami teladan untuk memenangkan setiap peperangan melawan iblis, melawan keinginan kami. Biarlah kami selalu bertahan oleh karena pertolongan Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu mengingatkan kami dengan firman-firman Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan memenangkan peperangan kami. Terima kasih juga kalau pada hari ini Sion berulang tahun. Tuhan, 1 tahun Tuhan sudah sertai lindungi Sion. Biarlah Sion selanjutnya
senantiasa ada di dalam takut akan Tuhan, bertumbuh semakin mengasihi Tuhan dan sesama, dan biarlah John selalu sukses dalam hidupnya, dan selalu ingat untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan bersyukur. Tuhan berkati juga kami semua, biarlah kami semua senantiasa sehat, dan kami boleh selalu memuji Tuhan dan selalu setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita mau foto ya, sebelum kita berpisah. Oh iya. Koko juga ulang tahun. Oh, siapa ulang tahun, Kalika? Kokonya Kalika. Aku. Oh, kokonya Kalika. Titip salam ya, selamat ulang tahun ya. Kita mau foto dulu sebelumnya. Sambil menunggu, belum ada yang Emily boleh, Leonel, Grace, boleh dibuka sebentar. Kak Ruben mau difoto yuk. Di aba-aba sama Kak Ines nih. Udah, siap. 1, 2, 3. Oke, bebas. 1, 2, 3. Oke.